ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, hamdalillahi bila nihaya, salatan daimatan wa salaman ila rasulillah yaumal qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa ikhwanal muslimin, saudara Abi dimanapun berada, alhamdulillah subhanallah fatabarakallah ahsanul khaliqin. Di sini fa insyaallah Abi sedikit bertausiah, semoga bermanfaat. Namun yang insyaallah akan Abi bicarakan tentang masalah anak durhaka dan anak yang taat kepada kedua orang tua. Karena sudah menjadi ciri-ciri kiamat saat ini. Di antaranya adalah anak sudah pada berani melawan kedua orang tua. Dan yang kedua, orang tua saat ini sudah banyak yang dijadikan budak-budak oleh anaknya. Pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diketahui dan perlu dipelajari bagi kita semua. Bahwa anna jannata tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, susah senangnya seorang anak, maju mundurnya seorang anak, bahagia dan susahnya seorang anak, sukses dan tidaknya seorang anak, tergantung bagaimana pintar-pintarnya dia berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa sebab? Karena pemirsa ikhwanal muslimin, kalau kita pengen jadi anak yang sukses hidupnya berkah, lancar usahanya, bahagia hidupnya, senantiasa menemukan keberkahan dalam hidupnya, gampang. Tidak usah harus mencari dukun, tidak usah harus mencari wafak, tidak usah harus kesana kemari nyariat. Syariat utama untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat bagi seorang anak adalah datang kedua orang tua. Muliakan ibu, hormati ibu, sanjung ibu, utamakan ibu daripada anak dan istrinya. Jadikan nomor satu ibu kita. Minta doa dan restunya. Bahagiakan. Untuk membahagiakan kedua orang tua, pemirsa, tidak harus memberikan sebongkah permata, tidak harus memberikan 1 kilo emas. Cukup sering datang ke orang tua, sering setor muka. Orang tua mendatangnya anak itu udah senang, pemirsa. Walaupun gak bawa apa-apa. Pemirsa ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Maaf pemirsa, surga di situ banyak berbagai tafsir mengatakan bahwa adalah surga di situ adalah surga dunia dan akhirat. Bahagialah hidup seorang anak di dunia bagaikan di surga. Penuh dengan keberkahan, lancar usahanya, keluarganya sakinah, mahabbah, warahmah. Matinya pun masuk surga yang sesungguhnya. Siapa mereka? Tentunya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Wabil walidaini ihsanah. Dan berkhidmah, mengutamakan, memuliakan, memutrikan ibunya. Pemirsa ikhwanal muslimin. Bayangkan pemirsa. Pengorbanan seorang ibu sehingga Allah memberikan penghargaan terhadap seorang wanita. Surganya seorang laki-laki berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Kenapa sebab?
Itu adalah penghargaan dari Allah. Sehingga Allah mengancam seorang anak walaupun rajin sholatnya, rajin ibadahnya, pergi haji tiap tahun, sodakohnya miliaran rupiah, tapi kalau masih menyakiti kedua orang tuanya, kalau tidak peduli terhadap ibunya, surga bukan miliknya. Walaupun ibadahnya kayak kiai, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin puasanya, rajin umrohnya, tapi kalau sampai menyakiti hati seorang ibu, jangan pernah mimpi dan jangan pernah berharap akan mendapatkan pintu surga. Pemirsa ikhwanal muslimin, a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuha. Hak seorang laki-laki yang terbesar di dunia ini untuk memuliakan manusia adalah ibunya. Itulah laki-laki, kecuali perempuan. A'dhamun nasi 'alal mar'ati, a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati jaujuha. Hak yang terbesar yang harus dimuliakan manusia nomor satu di dunia bagi seorang wanita adalah suaminya. Seorang laki-laki, ibunya. Seorang wanita, suaminya. Pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besar hak seorang ibu terhadap seorang laki-laki. Betapa Allah memuliakan seorang wanita hingga sampai surganya seorang laki-laki berada dalam genggaman seorang ibu. Bayangkan pemirsa, di saat kita mendekam dalam rahim seorang ibu, dari semenjak setitis air, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sampai 9 bulan. Dari setitis air pun kita sudah mendolimi seorang ibu. Seorang wanita di saat hamil 9 bulan. Itu tersiksa pemirsa. Apalagi yang ngidam. Pengen inilah, pengen itu, gak enak makan, gak enak tidur. Subhanallah wa bihamdihi. Gak enak perasaan, gak enak pikiran. Tersiksa oleh diri kita semenjak dalam rahim seorang ibu. Apalagi di saat melahirkan pemirsa. Subhanallah wa bihamdi. 1000 kesakitan menjadi satu. Pengorbanan seorang ibu, jiwa dan raga antara hidup dan mati menyelamatkan kita dari rahimnya. Tenaga dikorbankan. Darah pun ditumpahkan. Demi menyelamatkan kita. Dan pemirsa, ketika kita sudah lahir di muka bumi pun, kita tidak langsung lari pemirsa. Tetapi itu pun masih harus menjadi beban seorang ibu. Makan masih harus disuapin, minum masih harus diminumin, mandi masih harus dimandiin. Sampai bahkan cebok masih harus dicebokin, tidur masih harus dijaga. Kita lahir ke muka bumi dari rahim seorang ibu nggak langsung lari pemirsa. Masih beban bagi orang tua. 1,5 tahun kita menghisap darah seorang ibu. Subhanallah wa bihamdi. Betapa dolimnya kita kepada seorang ibu. Tapi kebesaran jiwa seorang ibu tidak pernah menghitung. Tidak pernah menuntut. Ikhlas, tulus, mukhlis. Demi untuk agar anaknya selamat dan bahagia. Makanya pantaslah kalau Allah beri penghargaan, kunci surganya seorang laki-laki itu berada di bawah, berada dalam genggaman telapak seorang ibu. Karena pengorbanan ibu yang amat luar biasa. Makanya, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Subhanallah. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah jiwa raga milik ibu. Subhanallah. Makanya pemirsa, harta anak itu harta ibu. Kalau orang tua memakai harta anak, mengambil harta anak bahkan tanpa permisi sekalipun halal baginya. Kenapa? Sebab apalagi hartanya